Oke, halo semua. Selamat datang lagi di channelku, di channel Belajar Bahasa Inggris Yuk. Di sini hari ini kita akan ngomongin tentang hal yang menarik, yaitu bedanya antara TOEFL sama IELTS. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran banget atau kalian yang mau ngambil salah satu dari ini, kalian bisa banget cek, stay tune dari awal sampai akhir. Nah, apa sih TOEFL sama IELTS itu? Jadi TOEFL sama IELTS keduanya adalah sama-sama tes yang digunakan untuk mengetes untuk menguji seberapa mahir kalian dalam berbahasa Inggris. Jadi untuk yang di sini sebenarnya nggak ada kata gagal gitu ya, karena ya yang ada skor kalian berapa gitu, seberapa mahir sih kalian dalam berbahasa itu kayak gitu. Dan nggak ada batasan kalian mau ngambil berapa kali, mau ngambil berpuluh-puluh kali pun boleh, cuma ya semoga sih nggak, paling yang saya pengen sih sekali atau dua kali ngambil kalian udah dapet target sesuai dengan target yang kalian inginkan gitu. Pertama kita omongin dulu tentang IELTS kali ya. Jadi kalau IELTS itu International English Language Testing System, itu dia berkiblatnya lebih ke British gitu, jadi bahasa yang digunakan banyak yang ala-ala British, mungkin kita agak sedikit gimana gitu ya, kayak Harry Potter and stuff ya, jadi lebih ke aksen-aksen sana karena memang yang bikin memang dari Inggris ya. Sementara untuk yang TOEFL dia lebih ke American, jadi biasanya kita akan lebih gampang dengernya kali ya, karena Indonesia tuh biasanya basicnya lebih ke Amerika gitu. Oke, balik lagi untuk yang IELTS. Yang IELTS itu ada beberapa jenis sebenarnya. Yang pertama adalah IELTS yang akademik, biasanya digunakan untuk kalian yang mau lanjut ke kampus-kampus yang di negara yang berbahasa Inggris, yang di luar gitu ya, atau juga biasanya untuk beasiswa dia pakainya IELTS yang akademik. Ada lagi satu IELTS General Training, itu biasanya untuk yang mau pindah, jadi mau migrasi biasanya pakainya yang IELTS General Training, atau mau yang kerja di luar dia pakainya IELTS yang General Training. Terus ada lagi IELTS yang UKVI. IELTS yang UKVI biasanya untuk yang mau kuliahnya di Inggris, biasanya kampus-kampus terutama yang S1 ya, yang mau S1 di Inggris, dia biasanya mintanya untuk IELTS yang UKVI. Jadi nanti tesnya sama sih, cuma nanti dia akan langsung ke dikirimkan ke embassy kayak gitu. Terus yang terakhir ada lagi IELTS yang life skills. Nah biasanya ini saya kurang tahu jelas untuk yang life skills, biasanya untuk yang mau memperpanjang masa tinggal di sana. So itu untuk yang IELTS. Jadi ada berapa tadi? 4 ya. Sekarang untuk yang TOEFL. Kalau untuk TOEFL biasanya di Indonesia lebih banyak yang sering dengar karena para mahasiswa di tingkat akhir itu biasanya udah mulai sibuk mau daftar TOEFL, karena buat syarat, kalau nggak buat wisuda, buat syarat sidang ya, itulah antara dua itu pasti butuh untuk ngambil TOEFL. Terus habis itu untuk para pencari kerja atau mau yang ikut CPNS atau lamaran pekerjaan atau bahkan beasiswa dalam negeri pun biasanya mensyaratkan TOEFL kayak gitu. Lah untuk TOEFL itu gimana? TOEFL itu ada dua jenisnya, yang satu yang ITP, yang satunya lagi IBT. Yang ITP itu yang institusional, tapi yang resmi itu ya di bawahnya ITS. ITS itu resminya gitu ya. Lah jadi kalau kalian mau ngambil yang ITP itu yang pakai paper based, jadi kalian nanti mengerjakannya pakai kertas, kayak ya yang udah pernah TOEFL tau lah ya, kayak ujian nasional, kayak ujian biasa kayak gitu pakainya kertas. Nah sementara untuk yang kedua yang IBT itu yang internet based test, jadi nanti pakai internet, jadi kalian di depan komputer, itu bedanya. Dan bedanya nanti juga ada di biaya, nanti later I will tell you later. Nah untuk TOEFL ITP itu biasanya diterima untuk beasiswa dalam negeri, atau kalian mau melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan, atau CPNS, atau tadi yang saya bilang untuk yang kampus, jadi
mau wisuda kayak gitu atau mau sidang kan butuh. Nah itu pakainya biasanya yang ITP. Sementara untuk yang IBT dia fungsinya lebih kayak ke IELTS, jadi biasanya untuk lanjut ke kampus-kampus yang di luar negeri gitu. Dari pihak uninya mereka biasanya akan menerima antara TOEFL IBT atau IELTS. Untuk yang ITP kayaknya udah jarang banget yang mau menerima. Jadi ada dua itu tadi ya. Jadi kalian udah tahu nih kalau misal tujuannya kalian apa, kalian tahu mana yang akan kalian ambil, mana yang butuh kalian ambil. Misal kalian ternyata butuhnya buat ambil ITP aja, ya nggak usah ngambil yang IBT, nggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk biaya sendiri nanti beda banget, jauh gitu ya. Terus untuk bedanya lagi untuk IELTS sama TOEFL, untuk yang IELTS itu di tesnya tuh 4. Ada 4 hal, 4 skill. Yaitu yang pertama dari listening, yang kedua reading, writing, dan juga speaking. Nah, yang paling challenging kalau saya, karena dulunya saya tuh kan lebih familiar sama TOEFL yang ITP, jadi begitu ngambil tuh berasa kaget banget dengan listeningnya udah aksen yang beda, terus cara pengerjaannya pun unfamiliar, jadi saya tuh kaget, wah ternyata kok soalnya kayak gini ya, kok beda banget ya sama TOEFL ya. Nah, kayak gitu. Itu untuk yang listeningnya nanti bener-bener langsung kalian dengerin, langsung kalian jawab kayak gitu. Seru sih tapi deg-degan. Terus habis itu untuk readingnya, untuk listening tuh kisaran 30 menit kalau nggak salah, kisarannya 30 menitan, terus 40 soal. Sementara untuk readingnya itu untuk yang akademik, kebetulan saya ngambilnya yang akademik ya, saya belum pernah ngambil yang general training, saya pakainya yang akademik. Yang readingnya itu ada 40 soal, ya 40 soal kalau nggak salah, 40 soal, terus waktunya tuh dalam waktu 1 jam. Terus habis itu writing. Nah di sini nih merasa tertantang banget gak sih kalian dikasih waktu untuk bikin 2 essay, 1 essay, satu lagi kayak report gitu, semacam writing ngambil kesimpulan dari sebuah data yang disajikan gitu ya, dalam bahasa Inggris dalam waktu 1 jam. Dan kalian harus menulis total itu minimal, nggak boleh kurang, minimal itu 400 kata. Soalnya mendadak, jadi ya kayak gitu. Emang butuh latihan untuk semuanya sih, buat TOEFL atau IELTS. Kalau kalian pengen hasil yang maksimal emang harus belajar, nggak bisa yang kayak sistem kebut semalam. Kayaknya bisa aja untuk orang yang emang benar-benar udah pro banget, ya bisa gitu. Tapi kalau buat aku sendiri sih butuh persiapan yang lebih matang, karena tes sendiri kan waktunya tadi lumayan lama ya. Dari listeningnya aja udah 30 menit, reading 1 jam, writing 1 jam, itu udah 2 jam 30 menit. Itu kan udah menguras tenaga kan. Jadi kalau nggak latihan tuh, ya kalau nggak latihan mungkin kaget gitu kan, capek, bisa jadi nggak fokus gitu. Terus lagi satu lagi yang belum ya, speaking. Nah speaking itu maksimal 15 menit, tapi speakingnya agak beda. Speakingnya benar-benar bukan sama orang Indonesia tapi sama native, dan jadi benar-benar interview. Kalian tahu soalnya nggak ada itunya sih, jadi benar-benar tahu soalnya ya saat itu juga, karena si interviewernya dia itu juga nggak bawa list of questions gitu, jadi dia banyak banget list pertanyaannya, jadi kita nggak tahu dia mau ngambil yang mana, dan kita juga nggak tahu kan topiknya apa. Jadi ya itu memang harus prepared, harus benar-benar siap tuh. Itu untuk IELTS. Seru kalau misal kalian udah tahu, udah belajar tuh, seru sih, asik. Terus kalau untuk yang TOEFL yang pertama yang paling dikenal dulu aja kali ya. Untuk yang paling dikenal di Indonesia itu yang ITP, yang paper based. Tapi ingat, kalau kalian mau ngambil yang berlaku nasional itu yang ada ITS-nya, yang di bawah ITS. Kalian harus yakinkan dulu kalau itu tuh di bawahnya ITS gitu. Jadi benar-benar ibaratnya kayak authorized gitu, jadi tersertifikasi gitu lah ya. Nah itu kalau yang ITP itu ada pertama kali listening. Kalau listening kalau menurutku sih sama mirip kayak yang di SMA, yang kayak misal UN kayak gitu-gitu ya.
Nah itu mirip-mirip kayak gitulah jenis soalnya. Makanya kan saya bilang kalau Indonesia tuh basicnya kayak Amerika banget karena itu, jadi makanya saya kerasa rada familiar gitu ya. Nah habis listening, habis itu structure. Nah structure itu yang kalian harus apa ya namanya, ngecek ini yang salah yang mana sih gitu. Jadi kalian harus, yang satu sih nanti yang ada tipe multiple choice itu nanti kalian ngecek bisa melengkapi gitu, melengkapi bagian rumpang kira-kira yang cocok yang dimasukkan itu yang mana itu. Nah bagian yang kedua di structure itu kalian harus ngecek yang salah tuh yang mana gitu. So kalian harus tahu struktur, memang harus tahu struktur bahasa Inggris tuh kayak gimana. Sementara untuk yang terakhir itu reading section itu kalian harus baca kisaran waktunya itu kisaran berapa ya, 55 menit gitu untuk 50 soal. Nah itu untuk yang ITP. Jadi 3 tadi, kalau misal listening, structure sama reading. Kalaupun kalian mau ngambil yang ada tes writing itu kalian harus tanya dulu ke tempat tesnya. Jadi yang termasuk dalam satu paket itu 3 tadi ya. Dan yang biasanya dipakai atau diminta sama entah itu pemberi beasiswa atau kampus atau kantor, itu biasanya 3 itu gitu. Terus yang kedua dari TOEFL yaitu TOEFL IBT yang internet based test itu. Kalau yang IBT sama sih, sama kayak IELTS maksudnya. Jadi yang diuji tuh 4 skill tadi, benar-benar semuanya dari listening, reading, writing, sama speaking. Bedanya apa? Kalau yang IBT namanya juga internet based test. Jadi ya pakai komputer karena lewat internet. Jadi dari listening, reading, writing, speaking semuanya itu di depan komputer kayak gitu. Terus interviewnya gimana? Iya, tetap nanti kalian di record kayak gitu. Terus jadi itu tadi bedanya ya. Saya ringkas dulu tadi. Kalau yang IELTS, IELTS dan TOEFL IBT itu listening, reading, writing, speaking semuanya diuji. Sementara untuk yang TOEFL yang ITP itu listening, structure, sama reading itu aja yang diuji, dan additional bisa nambah writing sendiri. Nah terus untuk biayanya beda kan, kelihatan tuh kalau yang IT itu tadi tuh cuma 3 gitu ya, sementara untuk yang lain itu benar-benar ada interviewnya juga, jadi ada speakingnya yang dinilai, dan kegunaannya juga beda. Kalau yang ITP itu dalam negeri aja kepakainya, atau untuk yang untuk melamar kerja yang di kantor yang di Indonesia, atau juga untuk urusan kampus, pokoknya urusan domestik lah, urusan dalam negeri. Nah sementara untuk yang IELTS sama TOEFL IBT itu kepake di internasional, jadi memang berbeda. Untuk yang IELTS itu dia biayanya 215 USD. Kursnya silahkan nanti dihitung sendiri kira-kira berapa, atau kalian bisa langsung cek di lembaga yang akan kalian tes di mana. Terus untuk yang TOEFL yang IBT dia 205, sementara untuk yang ITP dia 30 aja gitu. Jadi kalian udah tahu kan, misal kalian mau ngambil yang mana itu bisa based on your need. Jadi misal kalian butuhnya cuma ITP, ya nggak usah ngambil IELTS atau nggak usah ngambil yang IBT, karena what a waste of money gitu, bener-bener eman-eman banget, karena bedanya jauh banget kan antara 30 USD sama 215 gitu kan. Nah itu. Terus untuk skor gedenya berapa? Maksimal untuk IELTS itu adalah 9. Sementara maksimal untuk yang TOEFL IBT itu 120, jadi 30 untuk each section. Dan untuk yang IELTS itu bukan totalnya 9 maksimal ya, tapi each skill. Jadi untuk band score
listening itu maksimal 9, band score untuk yang reading juga maksimal 9. Jadi nanti ada overallnya, overall itu rata-ratanya. Nah itu rata-ratanya biasanya berapa, mau mungkin ada yang 6, 6,5, 7 kayak gitu. Nah sementara untuk yang TOEFL yang ITP itu maksimal 677 tuh. Terus apa namanya, kalau aku mau IELTS buat keluar negeri tuh biasanya berapa sih gitu kan, butuhnya berapa. Nah untuk yang keluar negeri biasanya tergantung, kalau misal kalian mau S1, tapi biasanya kan nggak S1 tuh, kalian biasanya ke college dulu. Kalau untuk college buat matrikulasi semacam itu ya, karena kan beda pelajarannya untuk college, biar nanti kalian bisa ngikutin di buat S1-nya itu biasanya per college beda-beda, tapi paling tidak minimal kalian bisa 5,5 biasanya segitu. Tapi kalau yang saya tahu untuk S1-nya 6,5 minimal, S2 juga minimal 6,5 tergantung nanti jurusan-jurusannya. Kalau untuk jurusan-jurusan tertentu dia kadang minta 7 atau 7,5 gitu. Kalau yang misal di yang top university kayak misalnya Oxford kayak gitu, dia saya lihat tuh antara 7,5 8 ke atas gitu. Ya, jadi untuk yang kalau yang mau untuk kerja di luar negeri biasanya butuhnya itu IELTS yang general. IELTS yang general masih sama harganya 215 USD juga. Tapi untuk yang IELTS UKVI itu yang rada mahal, lebih mahal maksudnya gitu ya, 270. Itu sih bedanya. Oke, jadi udah tahu bedanya antara TOEFL, IELTS sama TOEFL, IBT, TOEFL, ITP sama IELTS. Nah, tahu yang mana yang akan kalian ambil atau mana yang akan kalian pelajari? Ya, jadi kalau dari penjelasan saya sih itu, semoga kalian udah jelas gitu ya, bisa tahu mana yang akan kalian mana yang kalian butuhkan dan mana yang sekiranya kalian butuh untuk pelajari gitu, karena need-nya beda-beda ya. Jangan sampai kalian salah ngambil antara TOEFL, bukan TOEFL, misal IELTS ada 2, general training sama yang akademik. Kalian harus tahu bedanya, akademik untuk yang kuliah, untuk yang sekolah-sekolah, sementara untuk yang general training biasanya untuk yang mau bekerja di luar negeri kayak gitu. So that's all from me, semoga bermanfaat and have a nice day everyone.